Oke, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang kami hormati, Kosukianto Natang, selaku dosen pembimbing kami. Pada kesempatan malam kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami, yaitu mengenai Comprehensive ERP Consulting Project, Designing an Integrated ERP Solution for PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK, atau biasa yang disebut dengan ICBP. Nah, kelompok kami tadi dari saya Ere, Nicholas Salim, Tomasiu, dan Jasontan. Kemudian ini company overview akan dijelaskan oleh Nicholas Salim. Oke, yang pertama company overview. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau yang kita kenal dengan kode saham ICBP merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2009 sebagai hasil restrukturisasi bisnis produk konsumen bermerek Indofood. ICBP ini sendiri merupakan anak usaha dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Produk ICBP sendiri dipasarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan distribusi yang luas dan diekspor lebih dari 100 negara di dunia. Next. Selanjutnya ada beberapa main produk dari ICBP sendiri, yaitu yang pertama dari sektor mie, yaitu Indomie. Yang kedua sektor olahan susu yang bermerek Indomilk. Yang ketiga snack atau makanan ringan yang bermerek Citato. Yang keempat bumbu makanan yang bermerek Indofood, sorry. Yang kelima yang bersegmen nutrisi yang bermerek Promina, dan yang terakhir di sektor minuman yang bermerek Ichocha dan Air Club. Next. Selanjutnya ada 9 main business function. Yang pertama sales and marketing. Bagian ini bertanggung jawab untuk menjual dan memasarkan produk ICBP. Selain itu, mereka juga menjaga hubungan dengan customer, meningkatkan penjualan, dan mencari peluang pasar baru, baik di Indonesia maupun di internasional. Yang kedua, fungsi purchasing. Berfungsi sebagai penanggung jawab atas pembelian bahan baku dan kebutuhan operasional dari supplier. Departemen ini memastikan bahan yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah dan waktu yang sesuai agar produksinya tidak terganggu. Yang ketiga, supply chain and distribution. Bagian ini mengatur aliran barang dari supplier sampai produk diterima oleh customer. Bagian ini mengkoordinasikan supplier, production, warehouse, dan distribution supaya produk dapat sampai ke pasar tepat waktu. Yang keempat, production. Bagian ini bertugas untuk mengolah bahan baku sampai produk jadi. Yang kelima, inventory. Inventory ini berfungsi sebagai penanggung jawab atas pengelolaan stok dan aktivitas warehouse. Next. Yang keenam, finance and accounting. Bagian ini mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan, seperti pembayaran uang kepada supplier jika sudah jatuh tempo, penerimaan piutang dari customer jika piutang customer sudah jatuh tempo. Yang ketujuh, research and development. Bagian ini berfungsi untuk mendukung kegiatan inovasi dan pengembangan produk ICBP. Salah satu produknya itu seperti produk pokmi rasa tori miso maupun Indomie rasa cabai hijau. Yang kedelapan, human resource. Bagian ini berfungsi sebagai penanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan-karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kesembilan, information technology. Bagian ini berfungsi untuk mendukung penggunaan teknologi dan sistem informasi yang ada di perusahaan. Next. Selanjutnya ada 6 major business proses. Yang pertama, order to cash, yaitu proses dari pemesanan sampai perusahaan menerima pembayaran. Prosesnya dimulai ketika customer melakukan order, kemudian sales membuat sales order dan melakukan pengecekan stok. Jika barangnya tersedia, maka barang akan dikirim ke customer dan perusahaan akan membuat invoice. Setelah itu customer akan melakukan pembayaran jika sudah jatuh tempo. Yang kedua, procure to pay.
Itu proses dari kebutuhan bahan sampai perusahaan melakukan pembayaran kepada supplier. Proses ini dimulai ketika perusahaan membutuhkan bahan baku, purchasing kemudian membeli dan melakukan purchase order (PO) atau PO kepada supplier. Setelah barang datang, maka tim gudang akan menerima barang dan dilakukan pemeriksaan kualitas apakah sudah sesuai atau belum. Jika barang sudah sesuai, maka invoice supplier diverifikasi dan kemudian finance akan melakukan pembayaran. Yang ketiga, plan to produce, yaitu proses perencanaan sampai pelaksanaan produksi. Perusahaan dapat melihat perkiraan permintaan pasar, kemudian akan membuat production planning. Setelah itu perusahaan akan menghitung apakah kebutuhan bahan bakunya itu cukup dan tersedia. Jika bahannya tersedia, maka proses produksinya akan dilakukan dan kemudian akan dilakukan QC. Setelah itu setelah dilakukan QC, maka produk akan disimpan di warehouse. Yang keempat, inventory management, yaitu proses pengelolaan persediaan. Proses ini dimulai ketika barang diterima dan disimpan di warehouse. Setelah itu perusahaan memonitor jumlah stok secara berkala. Ketika bahan digunakan untuk diproduksi, maka stok di sistem harusnya berkurang. Tujuan utamanya agar perusahaan mengetahui jumlah stok yang di real di gudang ada berapa tanpa harus pergi ke gudang. Yang kelima, distribution process, yaitu proses pengiriman produk kepada customer. Setelah produk yang finished good tersedia di warehouse, perusahaan akan melakukan perencanaan pengiriman. Kemudian produk akan dikirim ke ekspedisi sampai akhirnya diterima kepada customer. Yang keenam, financial management. Proses ini berhubungan dengan pencatatan keuangan dari seluruh kegiatan perusahaan. Dari sisi penjualan, transaksi akan dicatat piutang dan kemudian akan diterima uang ketika customer sudah jatuh tempo. Begitu juga dengan pembelian. Next. Selanjutnya, main business problem. Yang pertama adalah kurangnya integrasi informasi inventory. Sebagai perusahaan yang berskala besar, tentu inventory harus akurat informasinya. Apabila informasi inventory tidak diupdate secara optimal, maka akan terjadi miskomunikasi antar departemen. Penerapan inventory dan warehouse management dalam ERP dapat membantu menyediakan informasi inventory yang lebih akurat, sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi antar departemen. Yang kedua, kompleksitas koordinasi purchasing dan kebutuhan bahan baku. Sebagai perusahaan manufaktur dengan kegiatan produksi yang sangat besar, perusahaan perlu mengkoordinasi kebutuhan bahan baku agar selalu tersedia. Kemudian, agar purchasing dapat menentukan material yang perlu dibeli dan waktu pengadaan yang sesuai. Apabila informasinya tidak sepenuhnya terintegrasi, maka akan terdapat risiko keterlambatan dalam mengetahui kebutuhan bahan baku. Yang ketiga, ketidaksesuaian sales demand and production planning. Perusahaan memiliki berbagai macam kategori produk seperti yang tadi saya jelaskan. Oleh karena itu, perencanaan produksi perlu mempertimbangkan informasi mengenai permintaan pelanggan, tingkat persediaan, ketersediaan bahan baku, serta kapasitas produksi. Apabila informasinya tidak terintegrasi dengan baik, maka production planning dapat mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah produk yang sesuai. Next. Selanjutnya ini ada business process analysis. Yang pertama itu ada sales order process. Untuk sales order process ini dalam ICBP itu untuk penjualan dari mulai dari gudang sampai ke pelanggan. Untuk alurnya itu dari customer, kemudian membuat sales order, kemudian cek stok, kemudian warehouse, kemudian barang dikirim dan diterbitkan invoice, baru terjadi pembayaran. Untuk masalah utama dari proses ini adalah informasi stok tidak selalu diperbarui secara cepat, kemudian sulit untuk mengetahui stok secara real time. Untuk
departemen yang terkait dalam proses ini itu ada sales and marketing, warehouse, distribution dan logistik, finance and accounting, dan IT. Untuk cara mengimprove dari proses penjualan ini, itu ada yang pertama, membuat ERP itu terhubung dalam satu sistem. Sehingga mengecek stok itu bisa secara otomatis, bisa menentukan lokasi stok, kemudian untuk yang kedua itu ada purchasing process. Dari purchasing process ini itu dari proses pengadaan bahan baku hingga sampai kepada pembayaran kepada supplier. Untuk masalah utama dari proses ini itu adalah keterlambatan mengetahui kebutuhan bahan baku, kemudian ada risiko shortage atau excess inventory. Untuk departemen yang terkait di dalamnya itu ada production planning, warehouse, purchasing, production, dan finance and accounting. Untuk cara supaya bisa mengimprove itu dari ERP-nya itu dapat mengetahui kebutuhan bahan baku berdasarkan production planning, kemudian membantu purchasing membuat PO berdasarkan data aktual, kemudian memantau inventory secara lebih akurat. Kemudian selanjutnya ada ERP module recommendation. Untuk yang pertama itu ada production planning. Mengapa dibutuhkan? Production planning ini dibutuhkan karena ICBP ini merupakan PT yang besar, sehingga production planning ini sangat krusial untuk penjualan supaya tidak terjadi shortage atau excess itu tadi. Untuk masalah yang diatasi dari ERP ini adalah produksi yang tidak sesuai dengan permintaan, jadwal produksi yang kurang optimal, dan kekurangan bahan baku. Untuk selanjutnya itu ada sales and distribution. Untuk sales and distribution ini, ICBP itu banyak memiliki produk dan jaringan distribusi yang luas. Sehingga dari modul ini dapat mengintegrasikan pesanan pelanggan, pengecekan stok, hingga pengiriman. Masalah yang diatasi itu mulai dari keterlambatan informasi, sulit mengetahui ketersediaan stok, dan perbedaan informasi dari sales dan warehouse. Untuk selanjutnya itu ada material management. Seperti namanya itu ERP modulnya itu mengenai manajemen dari materialnya. Jadi purchasing itu menggunakan modul ini untuk memastikan bahan baku tersedia untuk mendukung produksi. Masalah yang dapat diatasi itu dari kekurangan bahan baku, kemudian keterlambatan pembelian, dan kurangnya koordinasi dari purchasing dengan warehouse dan production. Kemudian untuk yang selanjutnya ada inventory dan warehouse management. Dari modul ini, mengapa dibutuhkan? Itu karena dari modul ini kita dapat memantau dari segi bahan baku, barang dalam proses, hingga barang yang jadi. Jadi itu memudahkan kita untuk mengawasi pergerakan barang di gudang. Untuk masalah yang dapat diatasi itu adalah informasi stok yang tidak akurat, kemudian adanya risiko shortage atau excess inventory, kemudian perbedaan stok fisik dan dengan yang ada di sistem. Selanjutnya itu ada financial accounting. Dari financial accounting ini, modulnya ini dibutuhkan karena modul ini mengintegrasikan seluruh transaksi keuangan mulai dari sales, purchasing, inventory, dan production. Sehingga bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan terintegrasi. Masalah yang dapat diatasi itu adalah keterlambatan pencatatan transaksi, duplikasi, dan kesalahan input data. Kemudian selanjutnya, Terus untuk selanjutnya itu ada ERP, integration, dan implementation recommendation. Next. Nah, jadi yang pertama tuh ada integrasi antara sales dan warehouse. Nah, jadi sales memilih informasi customer, order dari customer kepada warehouse, kemudian dari warehouse sendiri yang melakukan pengecekan inventory.
Nah, jadi jika barang tersedia di inventory, maka warehouse dapat langsung mempersiapkan barang untuk diproses delivery. Terus yang kedua, kalau misalkan jika stok finished good tidak mencukupi, itu informasi tersebut dapat diteruskan kepada production. Nah, jadi production kemudian dapat menyesuaikan production plan berdasarkan kebutuhan customer dan kondisi inventory yang ada. Jadi produksi tidak hanya berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data yang aktual. Terus yang ketiga tuh production ke purchasing. Nah, jadi selanjutnya itu production terintegrasi dengan purchasing berdasarkan production plan dan inventory level. Nah, jadi dari production dapat menentukan kebutuhan uh, good barang baku. Nah, jadi purchasing melakukan order kepada supplier. Jadi hal ini kayak membantu apa untuk mengurangi resiko kekurangan bahan baku dan yang dapat menghambat produksi. Terus next. Nah, terus yang keempat tuh purchasing ke warehouse. Jadi setelah purchasing melakukan pemesanan, supplier mengirim material kepada perusahaan. Nah, jadi dari warehouse kemudian menerima barang dan mencatat good receipt di ERP. Nah, dari data tersebut akan memperbarui inventory secara otomatis, sehingga purchasing dan warehouse memiliki informasi stok yang ada. Terus untuk yang kelima itu ada semua departemen ke finance. Jadi semua udah dijelasin dari Jason. Kalau itu uh, misalkan contoh dari sales terdapat alur invoice sampai ke AR. Sedangkan di purchasing menghasilkan software invoice kemudian menjadi AP. Terus dilakukan payment. Nah, jadi data integrasi AP ini finance tidak perlu melakukan input data berulang karena transaksi tersebut udah secara otomatis lah istilahnya. Jadi kayak dari sales, purchasing, terus ya TPK input langsung otomatis masuk ke datanya finance. Nah, jadi untuk next, nah terus informasi harus dibagikan antar departemen. Nah, pertama tuh customer order. Nah, jadi customer order ini sih biasanya uh, untuk uh, fungsinya untuk mengetahui permintaan customer, kebutuhan produk, terus production planning, delivery, dan sales transaction. Biasanya sih hanya dibagikan kepada sales, warehouse, dan production, dan finance. Jadi customer order ini kayak dasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh customer lah. Terus selanjutnya ada inventory level. Nah, jadi di inventory level ini meliputi uh, oleh sales, warehouse, production, dan purchasing. Nah, jadi di inventory level ini kita mengetahui raw materialnya berapa, WIP-nya berapa, finished good-nya berapa, dan stok dan ketersediaan stoknya ada berapa. Jadi singkatnya itu kayak kita mengetahui barang atau material yang tersedia dan kapan perlu digunakan untuk pengadaannya atau ya penambahannya. Terus yang ketiga, production plan. Di production plan ini digunakan oleh production, sales, warehouse, dan purchasing. Nah, jadi dari production plan ini kita membutuhkan juga production schedule, terus kebutuhan raw material, terus kapasitas produksi dan estimasi finished good atau barang jadinya. Jadi untuk menentukan berapa banyak dan kapan harus produksi. Next, terus ada PO atau purchase order. Ini digunakan oleh purchasing, warehouse, supplier, dan finance. Nah, jadi fungsinya ini untuk memastikan barang yang datang sesuai dengan pesanan dan membantu membuat good receipt dan memantau status pembelian. Dan membantu finance untuk mencatat transaksi dari supplier. Jadi singkatnya ini dari PO atau purchase order ini itu menghubungkan proses pembelian dari pemesanan sampai ke pembayaran. Terus yang kelima itu uh, financial transaction. Ini terintegrasi dengan sales, purchasing, inventory, dan production. Jadi singkatnya
ini kayak mengubah aktivitas operasional menjadi informasi keuangan yang secara otomatis. Jadi kayak sama yang selalu saya jelaskan sebelumnya, kayak ERP ini kayak menghubungkan antar departemen jadi lebih mudah lah. Jadi kayak contohnya itu sales menerima customer order. Nah, informasi tersebut langsung digunakan warehouse untuk mengecek stok. Nah, terus production merencanakan production atau produksi sehingga purchasing menyiapkan bahan baku dan finance mencatat transaksi yang ada. Jadi jadi setiap departemen tidak bekerja sendiri-sendiri dan tidak perlu melakukan input data yang terus berulang. Next akan dijelaskan oleh Eric. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari ERP kepada PT ICBP. Jadi yang di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama ada data migration. Jadi itu memindahkan data dari sistem lama ke ERP. Jadi data di sini data perlu diperiksa dan dibersihkan, maksudnya disortir terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam output yang dihasilkan oleh ERP yang baru. Jadi kemudian yang kedua ada employee training. Karyawan perlu diberikan pelatihan sesuai dengan tugas di masing-masing departemen dalam menggunakan ERP agar lebih lancar dan benar, kemudian mengurangi human error. Kemudian yang ketiga ada system testing. Jadi sebelum menggunakan secara penuh ERP ini kita operasional, bisa disebut seperti simulasi. Kita harus simulasi terlebih dahulu pada proses-proses yang besar, mungkin seperti sales, purchasing, dan production. Jadi di sini dalam proses simulasi kita harus memastikan apakah setiap step itu berjalan dengan lancar, modulnya dapat berjalan dengan lancar dan terintegrasi, dan tidak muncul masalah yang mungkin memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Jadi ini diperlukan agar proses operasional kita dapat berjalan dengan lancar. Next. Jadi selain yang 3 utama tadi, di sini juga ada 3 bisa disebut sebagai pendukung. Jadi di sini ada manajemen support. Jadi ini untuk memberikan mungkin seperti arahan, memberikan budget, kemudian mengawasi dari proses implementasi. ICBP juga harus melakukan business process improvement. Jadi di sini memberikan improvisasi seperti mengubah cara lama untuk melihat bagaimana efisiensinya. Jika output yang dihasilkan ada sama, tapi dengan step yang lebih sedikit, itu kan lebih efisiensi dan menghemat waktu dan biaya. Jadi perlu dievaluasi supaya lebih efisiensi. Kemudian yang terakhir ada change management. Ini diperlukan agar karyawan dapat beradaptasi dengan sistem baru dan mengurangi resisten terhadap perubahan. Next. Oke, untuk rekomendasi mungkin kami merekomendasikan ICBP untuk menerapkan dan memperkuat penggunaan ERP karena proses bisnisnya itu sangat kompleks dan membutuhkan integrasi antar departemen. Dan sebagai kesimpulan, ICBP mungkin sama seperti yang tadi. ICBP ini direkomendasikan untuk memperkuat dan menerapkan ERP dan karena kompleksitasnya dari kegiatan bisnis membutuhkan integrasi dari antar departemen seperti sales, purchasing, production, warehouse, kemudian finance dan distribution. Karena ERP ini dapat membantu kita meningkatkan data integration, inventory visibility, operational efficiency, dan mempercepat pertukaran informasi antar departemen. Jadi operasional mungkin berjalan lebih lancar dan lebih cepat. Jadi harapan kami ya ERP ini dapat membuat proses bisnis ICBP menjadi lebih terintegrasi, sekali lagi efisien dan mudah dikontrol. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Don?